Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 1, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dalam pembelajaran sentra bahasa. Setelah pekan yang lalu, teman-teman sudah belajar di tema kegiatanku, maka pekan ini teman-teman sudah masuk di tema kegemaranku, subtema kegemaran membaca. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 dan ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kegemaran berasal dari kata gemar yang artinya suka sekali. Sedangkan kegemaran adalah kesukaan atau kesenangan. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan hobi. Membaca berasal dari kata baca yang artinya melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Arti selanjutnya dari membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Jadi, kegemaran membaca di sini bisa diartikan suka sekali melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Seseorang yang memiliki kegemaran membaca tentu akan banyak sekali manfaatnya. Manfaat dari membaca antara lain, 1. Memperkuat otak. Orang dapat terhindar dari penyakit kepikunan di masa tua ketika orang tersebut suka sekali dengan membaca. Yang kedua, menambah kemampuan berbahasa. Buku selalu diisi oleh ribuan kosakata yang tumpah ruah di sana, sehingga membaca buku secara bertahap mampu mengembangkan kemampuan seseorang dalam berbahasa. Manfaat membaca buku yang ketiga adalah mengurangi stres. Dari hasil penelitian, seseorang yang membaca buku selama 30 menit dapat menurunkan tekanan darah, detak jantung, dan perasaan tertekan. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Sejumlah dokter menyarankan untuk menjadikan kegiatan membaca buku sebagai rutinitas sebelum tidur secara teratur. Cara ini membuat tidur menjadi lebih baik. Tahukah teman-teman, ada salah satu tokoh yang berasal dari Indonesia yang memiliki kegemaran membaca dari kecil. Dan setelah dewasa, beliau menjadi orang cerdas yang sukses dan berprestasi. Beliau bernama Baharudin Yusuf Habibie atau akrab dengan panggilan B.J. Habibie. Beliau bisa menghabiskan waktu 7,5 jam setiap hari untuk membaca buku dan menimba ilmu. Jadi itulah mengapa Pak Habibie menjadi orang cerdas dan berprestasi. Beliau bisa menemukan teori yang diakui dan bermanfaat untuk dunia penerbangan. Dan beliau juga bisa membuat pesawat terbang loh teman-teman. Hebat bukan? Bu Guru berdoa semoga kalian semuanya menjadi orang sukses, cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki ilmu yang bermanfaat seperti B.J. Habibie. Karena itu teman-teman, mulailah untuk gemar membaca dari sekarang. Teman-teman, bagaimana ya kira-kira posisi membaca yang baik untuk tubuh kita? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah duduk dengan wajar. Posisi punggung diusahakan tegak agar tulang punggung kita sehat. 2. Jarak mata dengan buku minimal adalah 30 cm. Yang ketiga, membaca di tempat yang terang. Yang keempat, gerakkan mata kita dari arah kiri ke kanan saat membaca tulisan Latin. Sedangkan saat kita membaca tulisan Arab,
kita menggerakkan mata kita dari arah kanan ke kiri. Kita juga dapat menggunakan jari telunjuk kita untuk membantu menunjuk baris yang sedang kita baca, agar tidak ada baris yang terlewat. Itu tadi posisi yang baik saat kita membaca ya teman-teman. Hindari posisi membaca seperti berikut ini. 1. Membaca sambil tengkurap, karena bisa membuat tulang leher kita menjadi kaku. Yang kedua, membaca sambil tiduran. Itu tidak baik karena akan membuat mata kita tidak sehat. Yang ketiga, membaca di tempat yang remang-remang atau dengan cahaya yang tidak cukup, karena bisa membahayakan kesehatan mata kita. Yang keempat, membaca dengan jarak yang terlalu dekat. Hal ini bisa membuat mata menjadi cepat lelah. Yang kelima, hindari membaca terlalu lama tanpa jeda. Jika mata mulai penat atau lelah dalam membaca, teman-teman bisa mengedarkan pandangannya ke pemandangan di sekeliling teman-teman. Ini akan membuat mata menjadi rileks kembali. Itu dia materi yang dapat Bu Harni sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.